Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-30. Kemarin terakhir kita bahas surah Asy-Syams ya. Berarti sekarang kita lanjutkan ke surah. Kemarin terakhir ya Asy-Syams ya. Berarti sekarang adalah Al-Balad ya. Surah Al-Balad. Nah, baik kita minta ini Iwan semua Pak Iqbal tuh nih. Ya, Iwan aja nih. Yang Iwan cuma Pak Iqbal aja nih. Tapi nggak masalah ya. Silakan dibaca Pak Iqbal. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. يقول أحلقت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Saya diterjemahin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku bersumpah dengan negeri ini atau Mekah. Yeah. Dan kamu hidup di negeri ini. Maksudnya Muhammad ya. Wasallam. Walidi wa ma walad. Dan anaknya maupun orang tuanya. Ini kan maksudnya ini ya. Kosam ya. Demi ayahnya dan anaknya. Nah. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam susah payah, dalam penderitaan. Nah. Ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah kamu mengira bahwa apakah dia bukan kamu ya? Apakah dia itu adalah manusia? Apakah manusia mengira bahwasanya tak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Oh ya. Apakah dia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Yaqulu ahlaktu malan lubada, dan dia berkata bahwa harta yang telah dia keluarkan banyak itu. Ya, dia mengatakan aku telah mengeluarkan harta yang banyak gitu. Dia mengatakan bahwa aku telah mengeluarkan harta yang banyak. Nah. Dan apakah dia mengira bahwa
tidak ada yang melihatnya seorang pun, dan bukankah kami telah memberikan kepadanya sepasang mata dan lidah serta kedua bibir, dan kami telah menunjukkannya dua jalan, dan tidaklah dan dia tidak menempuh jalan yang Aqobah ini, jalan yang mendaki. Oh ya, Ustaz, baik. Dan tidaklah dia menempuh jalan yang mendaki. Dan apakah kamu tahu apa itu Aqobah? Fakul Aqobah. Maka sesungguhnya Aqobah itu adalah memberikan makan di hari yang susah, yang berat, yang kelaparan. Dulu, kalau Fakur Aqobah itu memerdekakan budak. Ya. Oh, Fakur Aqobah memerdekakan budak ya. Fakur kan memerdekakan, Aqobah itu budak. Budak, oh ya Ustaz. Jadi maka merdekakan budak atau memberikan makan di hari yang kelaparan, yang susah. Nah. Yatiman za maqrabah, dan yatim dan anak yatim yang mempunyai hubungan keluarga, atau orang miskin yang amat sangat miskin ya, matrobah tuh ya. Maka naminalladzina amanu, dan demikian orang-orang yang beriman dan yang saling mengingatkan kepada kesabaran dan mengingatkan kepada hal-hal yang memberikan kebaikan. Mereka adalah golongan maimanah, golongan yang kanan ya. Ya, golongan kanan betul. Dan orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami, bagi mereka golongan yang kiri. Dan atas mereka neraka muqadah, neraka yang tertutup. Ya. Nah, coba di i'rab 3 ayat pertama boleh. Al-lam harfun taukid. Uksimu fi'il madhi, fa'ilnya Allah, Ustaz. Bihada itu ada al-jar majrur, al-balad mudhafun ilaih. Kalau ada hada, setelahnya ada alnya apa biasanya? Oh ya, badal Ustaz, afwan. Nah, badal ya. Badal Ustaz, lupa. Ya. Wa anta waw harfu isti'naf. Anta mubtada. Hillum ini khabar. Bihada al-jal majrur, al-balad badal Ustaz. Wa walidin, waw itu harfu isti'naf. Waw itu harfu qasmin. Walidin itu majrur bil waw qasim. Qasmin ya. Bukan qasim, qasam. Qasam ya. Nah. Waw itu harfu atfin. Ma itu ma'tuf ke
ke Maktub waladin. ke walidin. Ya, maktub Walidin. ke walidin. Nah, Walada ini fil madi. fil madi, Ustaz. Nah, fil madi. Ya. Fa'ilnya Fa'ilnya ya ke walid, kan yang melahirkan orang tua kan. Orang tua, ya betul, Ustaz. Cukup ya, Iqbal. Ya, betul. Barakallahu fiik. Taufik, barakallah. Nah, kemudian kita minta Bu Dahyalis ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Lam taukid qad harfun ya Ustaz ya, qad itu. Iya, harfu tahqiq. Harfun taukid. Jadi duanya taukid ya. Khalaqna fi'lun madi, al insana maf'ul bi. Dulu khalaqna kan fil madi, naknya fa'ilnya. Gimana Ustaz khalaqna? Khalaqna naknya fa'ilnya, Bu. Oh iya, nah ini khalaqna nahnu ya. Balik kepada Allah ya Ustaz ya. Iya. Kholak itu fi'il madi, nanya fa'ilnya. Al insana maf'ul bi, fi kabadin jar majrur. Ayah sabu. Harfun istifham, yahsabu fi'lun mudhari'. Mana fa'ilnya? Huwa. Ya ke siapa? Ke insan ya? Insan. Baliknya ke insan. Ya. Baik, lanjut. Fa'ilnya ke insan. Harfu taukid ya Ustaz ya? An harfu masdarin wa nasbin. Oh, masdar wa nasbin. Lan apa? Nafiyah ya Ustaz ya? Harfu nafiyah. Lan harfu nasbin. Oh, nasbin juga. Nasbin. Ya kediro fi'lun mudhari, alaihi jar majrur. Ahadun apa ya Ustaz? Fa'ilnya. Oh, fa'ilnya. Fa'ilnya yakdir kan belum ada kan? Ini fa'ilnya yakdiro. Fa'ilnya yakdiro. Yaqulu akhlaqu malalu bada. Yaqulu fi'lun mudhari, fa'ilnya huwa. Yaqulu dari siapa? Yaqulu. Dari insan ya Ustaz ya? Kembali ke insan ya benar. Ke insan lagi betul. Akhlaqtu fi'il madi, domirnya ana yaqulu tadi ya. Ma lalu bada, mala maf'ul bi, lubada naat ya Ustaz ya? Ya, betul. Sabun sama. Ayah sabu alam yarahu ahad. Hamzah ya? Hamzah istifham. Yahsabu fi'il mudhari. An harfu nasbin. Lam harfu jazmin. Yaro jazm bilam. Fi'lun mudhari jazm bilam. Majzum ya, bukan jazm. Majzum. Oh, makzum bilam. Ha'u mudhaf ilaihi. Mana ada mudhaf setelah fi'il? Maf'ul bi ya Ustaz ya? Nah, benar. Ini nenek salah terus ini menyebutnya. Ahadun. Ahadun itu berarti fa'ilnya. Kembali lagi fa'ilnya yaro. Fa'ilnya dari yaro. Yaro, Bu. Yaro. Alam naj'al lahu ainain. Hamza'u istifham. Lamu jazmin. Naj'al fi'lun mudhari makzum bilam. Lahu jar majrur. Ainaini maf'ul bi.
Betul. Hasan. Walisana wa syafatain. Wa harfu atfin lisanan maktuf bi. Kalau matufun ala, Bu. Hah? Matufun itu ala bukan bi. Matufun ala ainain ya. Ala aina ini. Hmm. Oh, aku bi aina ini. Wawu atfin syafatain maktuf bi lisanan. Wahadainahu wawu harfu atfin hada fi'lun madi hadaina hadaina. Nanya fa'ilnya Ustaz ya? Ya betul. Kembali kepada Allah. Nah. Hu ya. Hu maf'ul bi. An-najdaini maf'ul bi yang kedua. Entar dulu. Memberi petunjuk itu butuh dua maf'ul bi atau gimana? Saya. An-najdaini berarti dia juga dia bukan nasab ya, jadi salah ya. Mana bukan nasab? Iya, nasab juga najdaini ya. Berarti maktub ke ini syafatain Ustaz. Hah? Ada wanya. Enggak, benar ya. Jadi ini maf'ul bi yang kedua. Saya ngetes aja barusan. Oh, makanya enggak ada. Tapi salah juga di tesnya. Falak tahamal aqobah. Fa atau fa istisnaf ya Ustaz. Istinaf aja deh. Nah aja. Lamu nahyin ya. Nafi dong, kalau nahi mah jangan nafinya. Kan ini artinya tidak. Nahyin apa? Nafyin. Oh, nafyin. Harfu nafyin. Nahi. Terus? Nahi. Iktahama fi'il madi. Fi'ilun madi al-aqobah mudhaf ilaih. Maf'ul bi. Iya, maf'ul bi. Kayaknya ngefans sama mudhaf ilaih, Bu ya. Ini mulutnya salah tuh, padahal saya sudah orang di sini juga udah maf'ul bi, tapi mulutnya kenapa? Taib. Lanjut. Wa ma adraka mal aqobah. Wa atfin manya istifham ya Ustaz ya? Ya, dia istifham sebagai mubtada. Oh, sebagai mubtada ya. Adra fi'lun madi kanya maf'ul bi. Iya, failnya kema ya. Failnya kema. Kalau yang kedua nih kembali mubtada juga enggak Ustaz? Yang kedua, iya ini mubtada khobar lagi nih. Oh, mubtada khobar. Mal aqobah manya mubtada, al aqobahnya khobar gitu. Khobar ya. Jadi dua mubtada di sini. Iya. Raqobah, fakku fi'lun madi. Raqobatin apa Ustaz? Mana ada fakku fi'il madi? Wazannya apaan fakku? Fakku. Ini masdar ini, jadi dia sebagai khobar. Oh, masdar sebagai khobar. Mubtadanya adalah huwa ya atau hiya. Kan lagi ngomongin apa itu aqobah? Aqobah adalah memerdekakan budak, berarti fakku khobarnya. Jadi mubtadanya kembali ke ma tadi Ustaz ya? Mubtadanya enggak lah. Aqobah. Aqobah adalah ya, karena yang dimaksud dengan jalan yang menanjak, jalan yang sulit adalah memerdekakan budak. Gitu. Jadi fakku sebagai khobar. Fakku khobar, raqobahnya? Mudhaf ilaih. Bu? Ya Ustaz. Ya. Au it'amun fi yaumin zimasroba. Au harfu atin. It'amun ini khobar juga ya Ustaz ya? Namun ya. Bukan dong. Apa? Maktub kan udah ada au-nya. Maktub dari mana Ustaz? Kan ada huruf atofnya au. Enggak, yang dimaktubkannya kemana gitu? Ke fakku. Ke fakku ya betul.
Kalau ada auto pasti maktuf ya Ustaz ya. Fi yaumin jar majrur. Azini apa Ustaz ya? Dinya naat. Mas Bobatin berarti kembali Mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. lagi. Mudhaf ilaih. Ya. Yatiman berarti maktuf lagi Ustaz ya? Enggak, ini maf'ul bih. Maf'ul bih dari it'amun. Kan memberi makan pada hari kelaparan. Siapa yang beri makan? Yang pertama yatiman dan makrobah. Anak yatim. Jadi yatiman maf'ul bih ya. Zanya kembali naat lagi Ustaz zanya. Naat ya, naat ke yatiman. Makrobatin mudhaf ilaihi. Ya Ustaz, makrobatin mudhaf ilaihi. Ya, ya benar-benar. Au miskinan, au atfin, harfu atfin, miskinan, itu maktuf Ustaz. Maktuf kemana Ustaz ya? Ke yatiman. Keyatiman ya betul, keyatiman. Zanya naat, makrobatin sama dengan maktuf mudhaf ilaihi. Iya, sama. Summa harfu atfin. Cukup Bu ya, ini gantian sama yang lain. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallah. Baik, ayo Pak Kasrudin. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falak tahamal aqobah. Yang mana? Emang itu. Sumakana. Oh, iya, baik. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Tsumma itu isim mausul Ustaz ya. Isim mausul mah alazi. Oh iya, summa taukid Ustaz. Harfu atfin. Oh, harfu atfin mabniun alal fathi kana apa nih? Fi'il madi. Kana fi'lun madi minal ladzina min itu harfu jar, alladzina ismu mausul, amanu fi'il dan fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya waw. Nah. Watawasaw wa wawu atfin. Tawasaw fi'lun madi, fa'ilnya alif. Fa'ilnya waw, jangan bilang alif, wawunya. Oh, wawunya. Fa'ilnya waw. Bisobri jar dan majrur. Watawasaw, wa-nya waw atfin. Tawasaw fi'lun madi, fa'ilnya waw. Bil marhamati jar dan majrur. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika domirun. Ulaika bukan domir Pak. Dia isim isyarah sebagai mubtada ya. Isim isyarah sebagai mubtada. Ashabu itu sebagai khobarnya. Wa huwa mudhaf. Al-maimanati mudhafun ilaihi. Mana nih Ustaz lanjutannya? Oh iya. Ayo. Enggak ada. Oh ya. Maimanati mana tadi? Ayat berapa? Walladzina kafaru. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Walladzina waw atfin yaitu ila apa tadi ya? Oh, Afin aladina isim mausul mubtada. Oh ya, alladzina isim mausul mubtada, kafaru fi'lun madi mabniyun alal fathi wal fa. Bapak kalau mau lengkap begitu, mabniyun alad dhammi. Kan kafaru dhamma. Oh iya. Kafaru mabniyun alad dhammi waw al waw fa'il bi ayatina bi ayati jar dan majrur, naknya fa'ilnya hum. Oh, fa'il sih. Mudhaf ilaihi. Oh, mudhafun ilaihi. Iya, mudhafun ilaihi hum. Isim domir
Domirun mustatir. Ashabu apa nih? Khobar ya. Tadi hum itu kan domir faslin ya. Ya domir faslin. Ya. Nah, ashabu khobarnya benar. Ashabu khobar min alladzina. Al-mash'amati itu mudhafun ilaihi, Ashabu itu sebagai khobar, bahwa mudhaf ya. Al-mash'amati mudhafun ilaihi. Alaihim jar dan majrur. Narun Sebagai khobar muqaddam. Oh, sebagai khobar muqaddam. Narun sebagai mubtada muakhar. Muqsodatun. Naat. Taib, ya. Naat min narun. Naat min narun. Kalau na'tun li bukan min. Na'tun li narun. Baik, ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, selanjutnya kita minta Ibu Ida ya. Ya Ustaz. Ayo Bu Ida dibaca tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'sama wahu bihadal baladil harami wa huwa makkatu wa anta ayuhan nabiyyu halalun fi hadal baladil harami tasna'u fihi ma'tika walam yuhalla lahu illa sa'ati illa sa'ata min Ila nahar. sa'atan min Oh, naharin. afwan, ya. Illa sa'atan min nahari. Wa min Wa fil ayati wa fil ayati bisaroti lin nabi. Oke. Wa fil ayati bisyaratun lin nabiyyi. Bisarot, bukan bisarot Ustaz. Bisarot. Kan jadi khobar, jadi khobar. Mubtada, Bu. Mubtada muakhar. Oh, afwan. Bisarotun Ustaz ya. Bisarotun Ya. lin nabi ya. Lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi fadhi Makkata ala yadaihu. Tuh, masa ada ibu? Ala yadaihi. Ahwan. Ada ala yadaihi wahalliha lahu fil kitali. Wa a'sama biwalidil basyariyati wa huwa Adamu alaihi salam. Wa ma tanazulu minhu min waladin laqad khalaqnal insana fi tiddati wa anain min mukabbadatid dunya. Ayo diterjemahin. Allah telah bersumpah dengan negeri Al-Haram, yaitu Mekah. Dan kamu, wahai Nabi, dihalalkan, dibolehkan di dalam negeri haram ini untuk melakukan apapun yang kamu hendaki di dalamnya. Dan tidaklah dihalalkan untuk kali 1 jam ya Ustaz ya, 1 jam min nahari di siang hari. Dan di dalam ayat ini adalah tanda-tanda ya Ustaz ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuka Mekah atas dengan tangannya sendiri. Membuka itu maksudnya menaklukkan ya? Menaklukkan. Oh, ini bukan membuka, Ustaz ya, menaklukkan Mekah dengan kedua tangan beliau. Nah. Dan hal liha ini
sebagai awal apa solusi ya Ustadz ya? Artinya sebagai solusi, sebagai atau Enggak, awal. hadisnya menempatinya. Oh, menempatinya. Dan menempatinya kita ini peperangan ya Ustadz ya? Iya, pada peperangannya. Dalam peperangan. Dan Allah bersumpah dengan bapak dari umat manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam, dan keturunan darinya, dari anak-anaknya. Dan sesungguhnya kami menciptakan manusia di dalam kesusahan dan suatu usaha yang keras dari memikul dunia, memikul dunia Ustaz ya. Ya, beban dunia ya. Lanjut Ustaz. Lanjut. Wa yadunnu bima Ayadunnu. Ayadunnu bima jam'uhu min malin. Bima jama'ahu. Jam'ahu ya Ustaz. Bima jama'ahu min malin annawaha lan yaqdiru alaihi. Apakah kamu mengira dengan Apakah dia? Apakah dia ya Ustaz ya? Apakah dia mengira bahwa harta yang dia kumpulkan itu tidak ada kekuasaan, tidak ada harta yang dia kumpulkan, tidak ada kekuasaan atasnya dari Allah? Atau ya, maksudnya apakah masih menyangka dengan harta yang dimiliki itu bisa mencegah kuasa Allah kepadanya? Itu maksudnya seperti itu. Oh, ya, maksudnya itu. Lanjut Ustaz. Ya, satu lagi. Ya. Yaqulu mutabahiyan anfaqat malan kasiron. Bukan anfaqat. Salah pencet. Anfaqat malan kasiron. Ayadunnu. Anfaqat jadi apa nanti? Siapa pelakunya? Anfakta kali ya? Iya. Anfaktu. Kan ini ayatnya kan. Oh ya. Membelanjakan ya Ustaz ya. Iya, Wan Ustaz. Anfaktu malan kasiron. Ayadunnu fi fa'alahu hada anna. Masa habis fi'il madi fi fi'lihi. Fi fi'lihi hada. Fi fi'lihi. Hada annawaha azza wa jalla la yarahu wa la yuhasibuhu ala sogiri wal kabiri. Artinya dia mengatakan, ya betul ya. Dia mengatakan dengan sombong, saya akan membelanjakan harta sebanyak-banyaknya. Apakah dia mengira dengan perbuatannya itu Allah Azza wa Jalla tidak melihatnya dan tidak meminta pertanggungjawaban atasnya dari harta yang dibelanjakan dengan sedikit ataupun dan banyak. Cukup ya? Ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallah wa iyyaka Ustaz. Selanjutnya Pak Bu Rafif belum ya? Belum ya? Udah Ustaz, kemarin Ustaz. Enggak, hari ini. Oh, hari ini belum Ustaz. Antum bisa aja nih. Ayo. Siap Ustaz ya, Ustaz. Alam naj'al lahu aynaini yubsiru bihima wa lisanan yubsiru bihima wa lisanan wa syafataini yantiqu biha wa bayyana lahu sabilal khairi wasyarri. Wa bayyana lahu sabilai.
ada ya-nya. Sabilai al-khairi wasyarri. Sabilail khairi wasyarri. Artinya di sini, bukankah kami telah menjadikan mereka kedua matanya dapat melihat dengannya, walisanan wa syafatain, dan lidah dan dua bibirnya yang dengannya dapat yang tikubiha berbicara, itu sudah berbicara dengannya, wa bayyana lahu, dan ditunjukkan kepadanya sabila, jalan kebaikan dan keburukan. Ya, kami telah jelaskan kepadanya dua jalan, itu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Baik. Summa Fahalla tajawaza masyaqqatal akhirati binfaqi ma lahu. Hah? Binfaqi Malihi. Benar. Malihi. Fayamin gitu saja. Fayamanu. Artinya maka apakah mereka mengira tidak melewati penderitaan di akhirat diinfaqo dengan apa yang dikeluarkan dari hartanya, ya aman, maka mereka akan aman gitu deh. Kemudian wa ayyu syai'in a'lamaka ma masyaqqatul akhirati wa ma yu'inu ala tajawiziha gitu deh. Tajawizuha. Kebalik, tajawiziha. Tajawiziha. Fuziha. Artinya, dan apa saja amalanmu, itu deh. Bukan. Apa? Dan wa apakah yang mengajarkanmu, yang memberitahumu? Dan apakah yang memberitahumu masyaqqatul akhirah? Apa itu kesulitan? Apa itu penderitaan atau kesulitan di akhirat? Dan apa yang menolongmu dalam melewatinya gitu deh. Iya, melewati kesulitan di akhirat. Innahu atoko itku raqabatin mu'minatin min asarrir riqa gitu deh. Ya, riqi. Sesungguhnya melepaskan budak mukmin itu di antara riqa ini apa dasar riqa ini apa saja? Tersembunyi gitu, apa lembaran apa? Enggak. Dari jeratan perbudakan. Jadi sesungguhnya melepaskan budak mukmin itu di antara gimana Ustaz? Apa? Jadi tafsir. Sesungguhnya di antara cara untuk bisa melewati kesulitan di akhirat adalah memerdekakan seorang budak mukminah dari belenggu perbudakan. Oh, gitu. Nah, Ustaz. Lanjut Ustaz apa? Ya, lanjut. Ini orangnya sedikit soalnya. Bentar. Au ita'amu fi yaumin dhi maja'atin syadidatin yatiman mata abuhu wa huwa shaghirun man zawi al
Al-qarabati. Al-qurabati yajtami'u fihi Fadlus sadaqati. fadlus sadaqati wa salatur rahim Wasilatur rahmi. wasilatur rahim au faqiran mu'liman la syai'in indahu La syai'a indahu. la syai'a indahu. Artinya atau memberikan makan di hari yang terdapat kelaparan yang sangat keras. Kemudian anak yatim, yaitu yang telah mati ayahnya ketika waktu kecil dan masih kerabat, mempunyai hubungan kekerabatan di dalamnya fihi fadlu shadaqah, dan di dalamnya terdapat sedekah yang utama, wasilaturrahim, dan menyambung silaturahim. Terhimpun padanya keutamaan sedekah dan keutamaan silaturahim. Jadi kalau kita membantu orang yatim yang masih keluarga dengan kita, pahalanya dua. Pertama pahala memberi sedekah, yang kedua pahala silaturahim, menyambung silaturahim. Ya. Kemudian au fakiron, atau orang yang benar-benar fakir. Ini apa nih sama Diman, yang sangat fakir gitu ya? Nggak punya apa-apa ya benar. La syai'in indahu, yang tidak memiliki sesuatu di sisinya. Nanggung 2 ayat lagi. Enggak ada, masih 3 ya, Tep. Barakallahu fiik wa jazakallahu. Taufik, barakallahu Ustaz. Selanjutnya ini Pak Nanang Qasim, siapa ini? Ya, Ustaz Rozani. Oh, Pak Rozani. Pak Rozani. Salah masuk pakai akun lain. Anda punya nama samaran atau gimana? Iya. Enggak, ini yang buat teman-teman gitu. Oh iya ya. Summa kana ma'afi fi'lun mazakzukiro. Summa kana ma'afi lima dzukira. Mazukiro. Summa kana ma'afi lima dzukira min a'mali khaira min khairi min zanbin minal ladzina akhlasu imanallah. Al-imanu billahi. Al-imanu lillahi. Al-imanu lillahi. Kemudian belum selesai, Pak. Baca dulu sampai habis. Ba'duhum ba'don bisobri ala ta'atallahi wa an ma'asiyahu wa tawasau bil rahmatu bil wa tawasau bir rahmati bil khalqi. Wa tawasau bil rahmati bil khalqi. Allazina fi'lu hazihil af'alu. Tahan dulu, Pak. Yang 17 terjemahin dulu dong. Oh, kemudian benar-benar, karena kan benar-benar ya, Ustaz. Enggak. Karena tambahan aja dia. Oh, kemudian bersamaan dengan dia melakukan apa yang telah disebutkan berupa amalan kebaikan. Mereka harus percaya kepada Allah, iman Allah. Ya, mereka mengikhlaskan iman kepada Allah. Ya, wa auso, dan memerintahkan ba'duhum ba'do. Sebagian mereka menasihati sebagian yang lainnya. Mereka menasihati yang lainnya dengan bisobri ala, dengan kesabaran dan taat kepada Allah. Sabar itu bentuknya ada 2, Pak. Sabar dalam mentaati Allah. Yang kedua, sabar soyahu, tidak bermaksiat kepada Allah. Ya. An ma'asihi. Ma'asihi ya. Dan saling menasihati
wa tawassaw bil rahmani, dengan saling menasihati agar berkasih sayang kepada makhluk ciptaan ya. Ciptaan Allah. Pada makhluk. Nah, makhluk. Ya. Terus lanjut. Alladzina fa'alu hazihil af'alu. Hadil af'ala wa huwa ashabul yamini alladzina yu'khazu bihim yaumal qiyamati zatal yamini ila jannati. Oh, jannati apa jannah ya? Ila jannati kalau mau diharapkan. Oh iya. Jar majrur ya, cakep. Nah. Mereka alazi telah melakukan perbuatan. Mereka yang telah melakukan perbuatan ini adalah orang-orang yang memegang sumpah. Ashabil yamin. Bukan. Ashabil yamin, orang golongan kanan ya. Ashabil yamin, golongan kanan. Allazina yu'khazu bihim, dan orang-orang yang yu'khazu. Yang diambil pada hari kiamat dengan untuk apa, yamini adalah golong zatal yamini ila sebelah kanan. Iya. Menuju jannah, menuju surga. Menuju surga. Di sebelah kanan menuju surga. Zatal yamini ilal jannati. Ya. Baik. Ayo. Satu lagi. Wallazina kafaru bil Qur'ani humul lazina yu'khadhu bihim yaumal qiyamati zatal shimali ilan nari. Kayak Aisyah nih jadinya. Wallazina, dan mereka yang tidak percaya kepada Al-Qur'an atau orang kafir ya, adalah mereka yang dibawa pada hari kebangkitan. Dari sebelah kiri menuju neraka, api neraka nar. Jazauhum jahannamu mutabaqatun mughalaqatun alaihim. Imbalan sebagai balasan mereka adalah jahanam yang mutabaqatun itu matbaqatun maksudnya tertutup ya. Tertutup. Jadi neraka itu tertutup. Artinya orang yang telah masuk ke neraka nggak akan bisa keluar ya. Baik. Sampai dosa-dosanya habis kalau dia muslim. Alaihim, atas mereka ya. Baik ya. Mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Baik ya. Surah Al-Balad ya. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu negeri Mekah ya. Al-Balad sini maksudnya sedang membicarakan kota suci Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau tinggal di kota ini. Jadi surah ini merupakan isyarat bahwasanya kelak nanti Rasulullah akan bisa menaklukkan kota Mekah. Ya, ketika ayat ini turun. Dan memang ya yang terjadi adalah seperti itu. Setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, kemudian membangun kekuatan Islam di kota Madinah, maka tidak lama ya setelah itu Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah. Wa walidi wa ma walad. Kemudian Allah bersumpah dengan Walid. Walid ini adalah maksudnya orang tuanya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam, wa ma walad, dan anak keturunannya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan susah payah. Maksudnya manusia itu ya susah payah, hidupnya itu susah payah karena letih dari beban yang dihadapi di dunia. Ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad.
Apakah dia mengira bahwasanya tak ada seorang pun yang bisa menguasainya? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia, yaitu manusia itu berkata, ahlaktu malan lubada. Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Jadi, ya orang ini, manusia ini berpikir bahwasanya kalau punya harta banyak, maka tak akan ada yang bisa menyentuhnya. Ya mungkin kalau di dunia bisa seperti ini. Orang-orang kaya, karena kekayaan yang dimilikinya, kemudian dia melakukan kejahatan, lalu karena dia punya uang yang banyak, dia bisa menyuap, ya, hakim, dia bisa menyuap, polisi dan segala macam. Ini di dunia. Tapi di akhirat tidak ada yang semacam ini. Allah Maha Adil, setiap orang akan menemukan balasan atas apa yang diperbuat di dunia. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwasanya tak ada seorang pun yang dapat melihatnya? Ini juga masih anggapan yang keliru, ya. Kita keliru kalau merasa bahwasanya harta yang kita miliki semata-mata kepemilikannya itu bisa membebaskan kita dari, ya, azab Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki baru bisa membebaskan kita dari azab Allah apabila kita infakkan di jalan Allah. Apabila kita gunakan untuk kebaikan. Tapi kalau kita gunakan untuk berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang tanpa tujuan yang jelas, menghabiskannya secara berlebihan, maka ini sia-sia, ya. Baik. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan bagi manusia itu dua mata untuk melihat, wa lisana wa syafatain, dan lisan, ya, lidah, dan juga dua bibir agar berbicara. Wa hadainahun najdain, dan telah kami berikan petunjuk kepadanya an-najdain, dua jalan, ya. Ini masih selaras dengan ayat yang kemarin ketika Allah berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah ilhamkan kepada manusia itu kefasikannya, kefajirannya, dan ketakwaannya. Di sini dijelaskan kembali bahwasanya Allah telah menunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Jadi depan kita ini ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Tinggal kita mau milih untuk mengikuti jalan yang mana, ya. Baik. Falaqtahamal 'aqabah. Maka dia tidak menempuh jalan yang sulit. Ya, artinya kebanyakan manusia itu maunya itu memilih jalan yang mudah. Padahal memang kalau kita bicara tentang neraka itu tuh dikelilingi dengan hal-hal yang mudah dan menyenangkan. Sementara surga dikelilingi oleh hal-hal yang sulit, ya. Sehingga di sini dikatakan falaqtahamal 'aqabah, ya. Jadi dia tidak memilih jalan yang sulit. Wa ma adraka mal 'aqabah, dan tahukah kamu apa itu jalan yang sulit? Ya, artinya kalau kita mau selamat dari neraka dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menempuh jalan yang sulit ini. Apa saja jalan yang sulit ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, fakku raqabah. Yang pertama adalah membebaskan budak, ya. Membebaskan budak ini termasuk amalan yang berpahala besar dalam Islam, ya. Meskipun memang kalau zaman kita tentu tidak ada lagi perbudakan, ya. Au it'amu fi yaumi dhi masghabah. Atau memberi makan pada hari, ya, di mana kelaparan terjadi di mana-mana. Dan ini subhanallah terjadi saat ini, ya. Saat wabah corona, ya, menyerang banyak negara, maka ini adalah waktu yang tepat untuk mengamalkan isi dari surah Al-Balad, ya. Yang merupakan pahala yang besar, ya. Maka marilah kita bersemangat, ya, menghimpun banyak kebaikan. Ya, yang pertama, kalau kita membantu orang-orang fakir, orang miskin pada saat sekarang, maka kita punya banyak keutamaan. Yang pertama, keutamaan ini, yaitu memberi makan orang miskin di masa wabah kelaparan. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan, maka tentu pahalanya lebih besar lagi.
Siapa yang diberi makan? Yatimal dza maqrabah, yaitu anak yatim yang memiliki kekerabatan. Dan memang dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya sedekah yang paling utama adalah sedekah pada keluarga sendiri ya. Karena kalau kita misalnya membantu keluarga kita, saudara kita yang termasuk anak yatim atau fakir dan miskin, maka kita menggabungkan dua kebaikan. Pertama, kita melakukan kebaikan berupa sedekah. Yang kedua, kita melakukan kebaikan berupa menyambung tali persaudaraan, tali silaturahim. Au miskina dza matrabah, atau memberi makan orang miskin yang sama sekali tidak memiliki apapun. Ini juga merupakan keutamaan yang besar. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang yang beriman yang saling menasihati untuk bersabar dan saling menasihati untuk saling berkasih sayang kepada sesama makhluk. Jadi kalau kita ingin diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita harus melakukan hal-hal ini ya. Yang dimaksud dengan al-aqobah, jalan yang sulit. Karena memang orang yang beriman itu telah memilih jalan yang sulit. Bayangkan coba kalau agama lain itu kan misalnya agama Kristen. Itu ibadahnya seminggu sekali. Yang udah cuma ibadahnya seminggu sekali, nyanyi lagi, ya. Senang banget kayaknya. Sedangkan orang Islam ya, ibadahnya itu sehari sampai 5 kali. Ya. 17 rakaat per hari, setiap hari, nggak boleh ditinggal sehari pun, sekalipun. Sulit ya, memang jalan yang kita temui jalan yang sulit. Tapi ini ya justru untuk menguji ya. Karena balasan yang kita harapkan nanti adalah di akhirat ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat orang yang beriman itu adalah saling menasihati untuk bersabar. Sabar dalam hal apa? Ada dua bentuk kesabaran ya. Sabar yang pertama adalah sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena memang beribadah itu butuh kesabaran. Ya misalnya kita baca Quran, ya kita targetkan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, kan rata-rata itu kalau mau hatam Quran, ya 1 juz itu kecepatannya mungkin sekitar 30-45 menit. Ini kan harus sabar kita. Kemudian sholat, kita harus sabar. Kemudian tahajud misalnya, kita harus sabar dari menahan ngantuk. Ya, jadi sabar yang pertama dalam Islam adalah sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar agar tidak bermaksiat kepada Allah. Ini juga tantangan tersendiri. Karena betapa banyak orang yang demi ya nafsu dunia akhirnya melakukan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Taib. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah golongan kanan. Golongan kanan. Yaitu golongan yang Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Adapun orang yang tidak mau beriman ya, kufur, kafir terhadap ayat kami, tidak mempercayai Al-Qur'an dan kandungannya, mereka adalah ashabul masy'amah. Mereka adalah golongan orang kiri. Alaihim narum muqsadah. Di atas mereka ada ya, artinya wajib bagi mereka memasuki neraka muqsadah. Muqsadah itu maksudnya adalah neraka yang tutup. Artinya neraka itu kalau seseorang dimasukkan ke dalamnya, maka tidak bisa keluar ya karena ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari neraka dan adabnya, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berbagai kenikmatan di surganya Allah Azza wa Jalla. Baik, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan, Anda persilakan. Mungkin kita lihat dulu yang di chat ya.
Kalau anak yang dari Budayalis ya, kalau anak yang bapaknya meninggal dan ibunya sudah menikah lagi, anaknya sudah SMA, masih termasuk yatim enggak? Sebetulnya dalam Islam batasan yatim itu adalah balik ya. Kalau sudah usia balik, ya ini sebenarnya sudah bukan yatim lagi. Meskipun ya kewajiban kita sebagai tetangganya atau saudaranya, maka anak yatim ini wajib disantuni sampai dia bisa mencari nafkah sendiri, ya. Sampai dia bisa mencari nafkah sendiri. Tentunya kalau anak yatim ini merupakan anak yatim yang miskin ya, karena tidak semua anak yatim itu miskin ya. Ada anak yatim yang juga kaya. Makanya kalau kita bicara masalah anak yatim, yatim ini tidak termasuk dalam al-asnaf as-samaniyah. 8 golongan orang yang menerima zakat. Jadi anak yatim itu tidak termasuk dalam 8 golongan orang yang bisa menerima zakat. Karena yang menjadi masalah bukan status yatimnya, tapi status ekonominya. Karena ada anak yatim, tapi misalnya anak orang kaya, maka yang semacam ini ya tidak wajib kita santuni dari sisi harta. Tapi kita perhatikan dari sisi perhatian, ya, pendidikan, dan seterusnya. Ya, jadi tidak semua yatim itu wajib disantuni dari sisi harta, karena kalau memang dia termasuk anak yatim yang kaya, maka kewajiban dari saudara dan ya keluarga atau tetangganya adalah memperhatikan perkembangannya, kemudian pendidikannya, lingkungannya, dan seterusnya. Ya. Nah, mutabahin itu artinya sombong ya. Jadi banyak orang kaya itu sombong dengan harta yang dia miliki. Dia pikir harta yang dia miliki itu bisa membebaskan dia dari azab Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang ia lakukan di dunia. Karena di dunia ini banyak orang yang ya misalnya koruptor ya. Koruptor itu rata-rata kalau ditangkap santai-santai aja dia karena dia punya uang ya. Dia yakin dengan uang yang dimiliki dia bisa ya membebaskan dirinya atau minimal kalaupun dia di penjara tapi penjaranya mewah sebagaimana ya sering kita lihat ya berita bahwa banyak pejabat-pejabat koruptor itu iya sih di penjara tapi penjaranya super mewah ya dan dia bebas mau kemana aja kapan aja mau ke mall mau kemana itu terserah bahkan ada yang liburan juga di Bali. Nah, ini menunjukkan bahwa memang orang yang semacam ini mereka berpikir bahwa bentuk pengadilan di dunia itu sama dengan pengadilan di akhirat. Padahal pengadilan Allah itu tidak akan ada yang lolos darinya seorang pun. Setiap kejahatan akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla, setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Pak Kasudin, silakan pertanyaannya apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi yang apa namanya yang tafsir ayat 8 sampai 10 Ustaz. Anak pengen lihat dulu. Ini 6 dan 7. Nah, ya. Ya di sini sebentar. Di sini ayat yang ke-10-nya kalau saya baca itu wabayyina lahu sabilai al-khairi wasyarri. Itu dan kami menjelaskan baginya itu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Oh iya. Oh iya. Jadi gini Ustaz. Wabayyana ya. Harusnya Afan salah Tadi. Benar. Jadi ini yang benar adalah wabayyana lahu sabilai al-khaira wasyarra. Kalau jadi badan. Badan dari sabilai. Oh, itu. Enggak, apa? Enggak, apa? Ini benar sabil al-khairi. Oh ya. Jadi apa itu, Ustaz? Karena jadi mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih. Apa? Buktinya adalah sabilai kan harusnya sabilai ini kan. Iya. Kenapa nunnya dibuang? Nah, berarti dia sebagai mudhaf di sini. Kalau ada mudhaf berarti istilahnya mudhaf ilaih. Jadi ini benar ini. Wa bayyana lahu sabilail khairi wasyarri. Dan kami telah jelaskan kepadanya 2 jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Memang dari sisi makna mirip kayak badal ya. Tapi dari sisi bentuk kalimatnya, bentuk katanya, ini jelas adalah mudhaf ilaih, sehingga harus majrur. Jadi begini Ustaz, ada
seseorang yang mengajarkan kepada anak bahwa arti atau tafsir dari Quran surat Al-Balad ayat 10, wahadainahun najdain, dan kami menunjukkan dua negara. Kenapa diterjemahkan dua jalan? Ini salah, ini terjemahan Depak ini salah. Kata dia, ini dua negara. Sebab Al-Balad itu negara artinya. Kalau jalan itu sirot atau torik atau sabil gitu kata dia. Kalau dalam bahasa Arab jalan itu. Nah ini gimana nih Ustadz nih? Bingung saya juga. Bener juga sih gitu ya. Secara logika gitu ya. Yang ngomong bisa bahasa Arab nggak? Yang ngomong? Enggak. Kayaknya sih enggak. Tapi ngapain di sabil? Enggak, jadi najat itu memang makna bahasa, secara bahasanya adalah jalan. Apalagi ini tafsirnya jelas kan. Tafsir Muyassar ini kan disusun oleh banyak para ulama pakar bahasa Arab, dan mereka berusaha bagaimana agar tafsir yang biasanya itu panjang-panjang dan sulit dimengerti, ini mudah dimengerti. Sehingga ya kelebihan dari tafsir Muyassar ini ketika dia menjelaskan makna dari suatu kata, dia langsung ke asal maknanya. Jadi bukan makna kiasannya. Karena kan makna itu ada dua ya, ada makna asli, ada makna kiasan kan. Nah kalau tafsir Muyassar ini memang membahas makna asli. Jadi memang wahadainahun najdain itu adalah ya kami berikan pada petunjuk pada dua jalan. Justru kalau dia bilang kepada dua negara, apa maksudnya dari Allah memberi petunjuk kepada dua negara? Maksudnya apa? Apa manfaatnya ternyata kita? Begini, Ustaz. Ternyata dia menjelaskan itu negara kufur dengan negara Islam gitu. Dia menjelaskan gitu. Oh, jangan-jangan dia takfir itu. Bisanya yang kayak gini itu mudah. Negara kufur itu NKRI, Ustaz. Karena tidak bukan Islam. Ya, kita harus bilang ke dia bahwasanya Al-Quran itu tidak bisa ditafsirkan dengan hawa nafsu kita. Harus ada pendahulunya ibaratnya. Jadi kalau dia mengatakan seperti itu, ya coba ditunjukkan buktinya apa. Ya, kayak gitu. Oh iya ya, siap. Nah. Cukup? Cukup, Ustaz. Ya, itu aja. Baik, bentar kalau cek. Demikian ya majelis kita untuk siang hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.